Pemain keturunan idaman Sintayong selangkah lagi gabung AC Milan. Dihubungi Erick Thohir, Portugal siap uji coba lawan timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap rencana gelar turnamen antar negara muslim. Erick Thohir optimis Indonesia bisa kirim wasit ke Piala Dunia. Rencana Sintayong isi kiper nomor 1 timnas Indonesia. AC Milan Santer disebut akan mendatangkan gelandang keturunan Indonesia yang bermain di AS Alkmaar, yakni Tijjani Reinders. Dilansir dari Tuttosport, AC Milan butuh gelandang tengah. Tijjani Reinders kemudian menjadi opsi pengganti. Nama Tijjani Reinders sendiri cukup dikenal di Indonesia karena dirinya memiliki darah merah putih. Darah Indonesia berasal dari sang ibu yang lahir di Maluku. Sementara itu, Tijjani Reinders juga disebut pelatih timnas Indonesia Sintayong agar PSSI berusaha untuk menaturalisasinya guna mengisi lini tengah Garuda. Namun permintaan Sintayong gagal diwujudkan PSSI karena sang pemain belum berminat membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menghubungi negara-negara kuat untuk menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Salah satu yang memberikan respon positif adalah Portugal. Ya, sementara itu Erick Thohir sebelumnya telah mengatakan sudah ada 4 tim yang antri untuk uji coba melawan timnas Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi Maroko, Brazil, Portugal, dan juga Rusia. Saya sudah kontak Maroko, Brazil, Portugal, Rusia dan mereka respon positif, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers Rabu 24 Mei 2023. Tapi kita hanya boleh lawan 1 tim dalam setahun, jadi kita harus mempersiapkan laga timnas untuk meraih ranking, imbuh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah berkirim surat ke FIFA yang isinya meminta wasit legendaris Pierluigi Collina untuk datang ke Indonesia guna memberikan motivasi. Adapun saat ini Pierluigi Collina mengemban tugas sebagai instruktur wasit FIFA. Dengan didatangkannya ex pengadil lapangan asal Italia itu ke Indonesia bisa meningkatkan motivasi wasit tanah air. Menurut Erick Thohir, tidak hanya pemain dan juga pelatih yang butuh motivasi dari tokoh sepak bola dunia. PSSI sudah bersurat kepada FIFA untuk meminta kehadiran Collina ke Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ungkap rencana menggelar turnamen antar negara muslim. Hal tersebut diungkap Erick Thohir lewat unggahan video di akun Instagram miliknya. Di samping itu, Erick Thohir mengungkapkan ide itu muncul usai dirinya berdiskusi dengan Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA Susan Salabi Molani saat Indonesia versus Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 14 Juni lalu. Sebelum pertandingan melawan Palestina, saya dan Wakil Presiden PSSI-nya Palestina Susan Salabi Molano berdiskusi untuk membuat turnamen antar negara muslim, kata Erick Thohir sumber akun Instagram miliknya. Ya, turnamen antar negara muslim tersebut rencananya akan diikuti 4 tim, salah satunya Palestina. Namun Erick belum bisa membocorkan siapa saja peserta yang pasti akan mengikuti turnamen antar negara muslim tersebut. Piala Dunia 2030 masih terbilang cukup lama penyelenggaraannya, namun FIFA sudah membuka bidding untuk negara yang ingin menjadi tuan rumah. Beberapa calon pun sudah muncul seperti Spanyol, Portugal, Maroko, dan juga Arab Saudi. Mereka berkeinginan untuk menggelar Piala Dunia 2030. Ya, terbaru ini justru Arab Saudi memilih untuk mengundurkan diri dari daftar calon tuan rumah Piala Dunia 2030. Seperti dilansir dari laman Sportkida, Arab Saudi menarik diri dari calon tuan rumah Piala Dunia 2030 lantaran mereka percaya kalau negara Eropa menjadi kandidat terkuat untuk terpilih. Ya, lalu apakah Indonesia tidak mau mengajukan diri menjadi calon tuan rumah Piala Dunia 2030? Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis kelak Indonesia bisa mengirimkan wasit ke Piala Dunia. Namun wasit harus memenuhi standar Asia lebih dulu. Ya, menurut Erick Thohir, untuk membenahi sistem perwasitan di tanah air tidaklah instan. Jadi perlu proses untuk mengirim wasit ke Piala Dunia. Kalau bicara kualitas wasit harus standar Asia dulu. Nanti pelan-pelan bisa meloloskan wasit ke Piala Dunia atau di kejuaraan sepak bola internasional lain, kata Erick Thohir. Ya, sementara itu PSSI mengumumkan sebanyak 18 wasit akan bertugas di Liga 1. 24 wasit akan bertugas di Liga 2 dan 40 wasit bakal ditugaskan di Liga 3. Dan hal itu berdasarkan proses seleksi ketat yang dilakukan oleh PSSI bekerja sama dengan Japan Football Association atau JFA. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan bahwa skuad Garuda bakal terus berjuang keras untuk meningkatkan kualitas usai FIFA Matchday Juni 2023.
Bagi Jordi Amat, 2 pertandingan internasional di FIFA Matchday merupakan pengalaman berharga baginya. Ia pun menegaskan bakal terus bekerja keras. Pengalaman luar biasa, menyatukan negara melalui kecintaan dalam permainan. Kami akan terus bekerja keras tanpa lelah dan bertujuan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, tulisnya dalam keterangan postingannya. Adapun Jordi Amat sendiri, setelah membela timnas Indonesia harus balik ke klubnya Johor Darul Takzim. Hal itu diketahui dari unggahan terbarunya di Instagram Stories. Melalui akun Instagram pribadinya Kamis 22 Juni 2023, Sandy Walsh men-share potret ruangan berlogo KV Mechelen. Ia juga menandai lokasi tempat tersebut. Sandy Walsh nampaknya lekas kembali merapat ke timnya setelah melakoni agenda FIFA Matchday bersama timnas Indonesia. Ya, sementara itu ini menjadi ketiga kalinya Sandy Walsh batal debut setelah Piala AFF 2022 dan juga FIFA Matchday Maret. Meski begitu, pemain berdarah campuran Swiss, Irlandia, Indonesia dan Belanda itu tak patah arang. Ia pun berharap bisa memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday September 2023 mendatang. Hernando Ari bisa jadi kiper idaman Sintayong untuk timnas Indonesia, mengulang kembali rencana yang 2 tahun silam gagal diwujudkan. Jika melihat perjalanan 2 tahun belakangan, kemungkinan besar Hernando Ari sejak awal dipilih Sintayong sebagai kiper nomor 1 timnas Indonesia. Hal ini tercermin dalam keputusan Sintayong di Piala AFF 2020 yang digelar Desember 2021. Pada partai ketiga lawan Vietnam, sejatinya Hernando Ari disiapkan sebagai kiper utama, namun ia cedera saat pemanasan jelang laga. Sejak saat itu Nadeo Argawinata jadi andalan Sintayong hingga turnamen berakhir. Timnas Indonesia mendapatkan pujian selangit dari salah satu media Malaysia usai laga FIFA Matchday Juni 2023 melawan Argentina. Meskipun mengalami kekalahan, ternyata timnas Indonesia justru mendapatkan pujian dari media Malaysia Berita Harian. Dalam artikel yang dituliskannya, mereka menyebut kalau skuad Garuda bisa bikin cemas Argentina. Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-149 dunia jelas tak tinggal diam. Indonesia sukses membuat Argentina cemas, tulis media Berita Harian. Adapun timnas Indonesia akan melakoni laga FIFA Matchday kembali di September mendatang, namun belum diketahui calon lawannya hingga saat ini. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.